Tugas keseimbangan cairan dan elektrolit. Soal yang pertama yaitu input dan output penyimpanan internal dalam tubuh. Pada output yaitu melalui respirasi, keringat, buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan pada input yaitu melalui makanan dan juga minuman. Kedua yaitu kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang, yaitu apabila seimbang tekanan osmotik dan juga tekanan hidroslitiknya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana pembagian klasifikasi cairan pada tubuh serta beberapa volume, persentase pada cairan tubuh dan berat badan tiap pembagian. Jawabannya yaitu pada laki-laki 2,5 liter per hari, kemudian pada wanita 2,3 liter per hari, dan takaran 8 gelas air putih tiap hari. Dan dengan menggunakan berat badan, untuk 10 kg membutuhkan 1 liter air. Untuk 10 kg, kedua membutuhkan 500 ml air, sedangkan untuk setiap kilogram berat badan butuh 20 ml air. Kemudian soal yang keempat, faktor apa yang dapat meregulasi cairan? Yaitu olahraga, kemudian lingkungan, kondisi medis, kehamilan, dan juga menyusui. Kemudian pertanyaan nomor 5, kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? Yaitu dikatakan seimbang apabila pH berada pada nilai 7,2 sampai dengan 7,45. Kemudian soal nomor 6, bagaimana ketidakseimbangan asam basa di dalam tubuh dapat menyebabkan meninggal? Jawabannya yaitu keseimbangan asam basa dipengaruhi oleh fungsi paru-paru manusia, bernapas, menghirup oksigen, dan menghembuskan dalam bentuk karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini adalah zat yang bersifat asam, sehingga jumlah CO2 yang keluar akan mempengaruhi keseimbangan pH darah, sehingga dapat menimbulkan asidosis atau alkalosis yang disebabkan oleh gangguan pada paru-paru atau pada pernapasan. Kemudian soal nomor 7, kapan dikatakan asidosis dan alkalosis? Yang berkaitan dengan sekresi dan ekskresi hidrogen HCO3 pH urin. Yaitu asidosis terjadi bila pH lebih rendah dari 7,35 dan alkalosis terjadi bila pH lebih tinggi dari 7,45. Kemudian soal nomor 8 yaitu perbedaan asidosis dan alkalosis yang dilihat dari gambar neraca keseimbangan pada slide 36. Jawabannya yaitu pada alkalosis pH yang awalnya kelebihan kemudian menjadi seimbang, di mana atau normal, yaitu pada awal pH-nya 7,7 menjadi 7,4. Kemudian pada asidasi, di mana pH-nya terlalu rendah, kemudian berubah menjadi pH-nya seimbang, yaitu awalan pH-nya yaitu 7,1 menjadi 7,4. Soal nomor 9, dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan cairan dan keseimbangan, yaitu terdapat pada Quran surah 82 ayat 7. Yang isinya yaitu yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian soal nomor 10, makanan yang termasuk kategori asam, basa, dan normal. Jawabannya yaitu makanan yang termasuk basa yaitu buah, sayur, gandum, seafood, daging, susu, dan telur. Sedangkan makanan yang termasuk asam yaitu produk susu seperti keju dan mentega, soda, minuman manis, gula, kopi, dan alkohol. Sedangkan makanan yang termasuk normal yaitu alpukat, pisang, stroberi, brokoli, tomat, dan salmon. Kemudian pertanyaan yang ke-11 yaitu kaitkan materi dengan materi yang dijumpai dalam keadaan normal. Yaitu jawabannya, dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dan elektrolit. Dan bila terjadi perubahan konsentrasi, maka akan terjadi perpindahan cairan atau ion, sehingga terjadi keseimbangan kembali. Kemudian materi yang saya jumpai yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satunya terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya.